Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang bersama sahabat Wahyu, kembali lagi. Kita saat ini sudah berada sampai di episode ke-29. Nah, saat ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik berkaitan dengan sejarah yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Indonesia gitu. Jadi banyak dari kalangan anak muda saat ini, khususnya anak muda dan rakyat Indonesia yang tidak mengetahui gitu. Mungkin bukan tidak mati, mungkin belum mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia gitu. Bahwa sejarah tentang ada suatu kesultanan itu di Buton, atau kita itu sering kenal dengan istilah negeri Khalifatul Khamis dan sejarah-sejarah lainnya. Kita kali ini ingin membahas tentang Kesultanan Buton atau negeri Khalifatul Khamis gitu kan. Namun bersyukur, kesempatan ini bincang bersama sahabat Wahyu akan membahas salah satu sejarah yang sangat gemilang, di mana Nusantara saat itu pernah memiliki kesultanan yang mempunyai konstitusi lebih dulu daripada konstitusinya Amerika. Nah, ini seharusnya yang kita patut bangga. Nah, untuk narasumber kita kali ini, seperti biasanya, akan saya panggilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Tampaknya untuk sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah, dan mudah-mudahan sahabat Wahyu tertarik, karena untuk saya pribadi sih sangat tertarik ya membahas sejarah gitu, bahwa ternyata kita mempunyai sejarah yang sangat gemilang gitu. Salah satunya di Kesultanan Buton atau negeri Khalifatul Khamis. Nah, mungkin nanti sesi selanjutnya kita bisa membahas sejarah-sejarah yang lainnya bersama Bang Rocky Al-Maroki. Baik, Bang Rocky, langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Sejak kapan, Bang Rocky, konstitusi di Buton atau negeri Khalifatul Khamis ini, Bang Rocky, ada? Ya, kalau kita lihat di catatan sejarah ya, itu konstitusi di Buton itu dibuat di masa Kesultanan Laelangi. Laelangi. Sultan Buton. Tahun 1610. Jadi 1610. Sementara kalau Amerika itu dia baru punya konstitusi itu 1777 dan baru bisa dipakai 1787 dan baru bisa dipakai 2 tahun kemudian 1789. Jadi praktis ada hampir 200 tahun lebih dulu Buton punya konstitusi daripada Amerika. Ya, jadi ini menurut saya wah kehebatan luar biasa itu. Buton itu bukan hanya punya benteng yang terluas di dunia, ternyata punya konstitusi yang jauh duluan lebih dulu daripada Amerika. Hampir 200 tahun lebih mendahului Amerika. Ini harusnya suatu kebanggaan tersendiri. Baik, kemudian apakah ada konstitusi lainnya sebelum konstitusi yang Kesultanan Buton ini, Bang Rocky? Jika diurutkan mungkin yang keberapa gitu yang ada di dunia mungkin, Bang Rocky? Ya, kalau di antara ratusan negara di dunia, berarti Buton ini termasuk punya konstitusi yang awal ini. Ya, masuk 5 besar paling pertama lah. Gitu. Di dunia. Dia kalau nggak salah itu urutan ketiga konstitusi yang tertulis di dunia. Jadi kalau kita coba urut konstitusi tertulis yang pertama di dunia, banyak orang yang mengatakan itu Magna Carta di Inggris tahun 1215. Tapi kalau kita coba menggali sejarah lebih jauh, sebenarnya 600 tahun sebelum itu sudah ada konstitusi yang tertulis juga. Dan ini merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia, di mana disebut sebagai Piagam Madinah atau Shahifah Madinah atau istilahnya Madinah Carta. Jadi sebelum ada Magna Carta di Inggris, tahun 622 sudah ada Madinah Carta atau Piagam Madinah yang ada di Madinah tahun 622 yang dideklarasikan atau dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah. Dan itu merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Di pasal 42-nya itu disepakati gitu, bahwa kalau ada perselisihan di antara masyarakat Madinah, maka akan dikembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi mereka sepakat di pasal 42 itu, kalau ada perselisihan, maka yang mengambil keputusan dikembalikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau sekarang dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnatul Rasul, artinya kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi itu sudah disepakati 14 abad lalu itu, 622 Masehi yang lalu. Jadi sangat tua dan tertulis itu. Itu merupakan kontrak sosial pertama atau kontrak sosial negara dengan rakyatnya yang pertama dari tahun 622. Jadi yang pertama itu ya, yang pertama adalah Piagam Madinah atau Madinah Carta tahun 622 Masehi. Kemudian 600 tahun kemudian muncullah Magna Carta di Inggris 1215. Dan yang ketiga ini di Buton gitu, 1610 gitu. Jadi sekitar 300 tahun kemudian Buton berhasil merumuskan satu konstitusi yang disebut dengan Martabat 7 gitu. Jadi Martabat 7 disebutnya atau Undang-Undang Martabat 7 di Buton. Dan di urutan keempat baru Amerika gitu. Amerika hampir 200 tahun setelah Buton. Kalau Buton 1610, Amerika itu 1789 baru mempunyai konstitusi, dijalankan konstitusinya. Nah, urutan kelima siapa? Ada Norwegia tahun 1814 dan justru Belanda itu setelah Norwegia, Belanda itu urutan ke-6 punya konstitusi. Belanda yang menjajah Indonesia itu baru punya konstitusi setelah Norwegia. Jadi Belanda artinya aturan-aturan atau hukum-hukum yang dilaksanakan Indonesia pada saat ini mengacu kepada konstitusi yang ke-6 itu ya, Bang Rocky ya? Ya, bahkan KUHP kita kan masih menggunakan KUHP Belanda itu. Jadi KUHP yang kita pakai sekarang itu KUHP Belanda yang memang ada direvisi sedikit-sedikit ya. Tapi intinya masih KUHP peninggalan warisan Belanda itu. Nah, tadi harusnya kita mengambil warisan dari Buton harusnya itu ya, karena lebih tua itu. Ya, dan harusnya kita bangga Bang Rocky. Ya, artinya kita mempunyai konstitusi atau sistem aturan yang memang sudah ada gitu kan. Iya. Jadi kalau saya urutkan lagi tadi, bahwa setelah Norwegia urutan kelima, Belanda itu urutan ke-6, 1815. Nah, Indonesia nggak tahu urutan berapa, lebih jauh lagi karena baru punya konstitusi 18 Agustus 1945. Jadi Belanda meninggalkan warisannya berupa undang-undang dan hukum, banyaklah KUHP termasuk masih kita gunakan sampai sekarang. Sementara banyak kita yang tidak tahu kalau ternyata negeri ini dulu gitu ya, di zaman dulu pernah punya konstitusi yang termasuk 5 besar tertua di dunia gitu. Yaitu konstitusi Martabat 7 atau Undang-Undang Martabat 7 yang disusun di zaman Kesultanan Laelangi yang tahunnya 1610 Masehi gitu. Jadi sangat tua itu. Jadi harusnya kita bangga betul, harusnya kita bangga, bahkan mungkin kalau perlu kita gali itu Martabat 7 Undang-Undang konstitusinya seperti apa, mungkin bisa dipakai karena catatan beberapa para ahli sejarah bahwa ketika Kesultanan Ternate yang awalnya juga kerajaan, gitu. Jadi kenapa dia perlu membuat konstitusi gitu? Karena memang awalnya kerajaan, kemudian di masa Sultan Murhum atau yang kemudian diberikan gelar Qoimuddin Khalifatul Khamis, nah, gitu. Nah itu dia merubah sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan. Nah, adanya konstitusi itu keniscayaan karena kebutuhan, karena kerajaan beda dengan kesultanan. Apakah dalam sistem kerajaan itu belum ada konstitusi, Bang Rocky? Ya, kalau dalam sistem kerajaan itu kan jangankan konstitusi, undang-undangnya kan cuma ada 2 pasal itu. Pasal 1 raja tidak bersalah. Kalau lihat raja bersalah, lihat kembali pasal 1. Nah, itu pasal 2-nya itu. Jadi kalau begitu lihat raja salah atau ada kekeliruan di raja, harus balik ke pasal 1. Pasal 1-nya apa? Raja tidak bersalah. Berarti raja tidak pernah bersalah. Rajalah yang membuat hukum dan aturan. Rajalah sebagai legislator pembuat hukum. Rajalah yang menegakkan hukum, mengeksekusinya. Rajalah yang mengampuni atau memutuskan itu. Bahkan memberikan grasi dia raja. Jadi raja itu pembuat hukum segalanya. Jadi tidak ada konstitusi ke dalam masa kerajaan. Dan kebanyakan di tahun 1610 tadi itu, di Nusantara ini rata-rata semua bentuknya kerajaan.
Pada Sehingga saat itu Bang Rocky ya. iya, praktis tidak ada konstitusi, tak ada gitu. Jadi praktis lah raja-raja apa sebelum ada kesultanan itu kan rata-rata nggak punya konstitusi karena memang mereka ya pada dasarnya hukumnya di tangan raja gitu. Artinya memang Buton ini salah satu kesultanan pertama yang ada di Nusantara. Ya, kalau dalam catatan saya, karena memang saya menulis buku tentang negeri Khalifatul Khamis Kesultanan Buton ini, jejak Kesultanan Buton, itu yang saya temukan yang punya konstitusi ya dia, Buton itu. Kalau di kerajaan-kerajaan lain praktis atau kesultanan-kesultanan lain praktis belum menemukan konstitusinya. Yeah. Jadi saya mungkin yang belum menemukan, tapi kalau saya urut memang belum ketemu dan mungkin belum ada ya. Kebanyakan memang raja-raja Nusantara yang lain dulu, walaupun dia menggunakan kerajaan Islam, tetapi belum berubah menjadi memiliki konstitusi yang dibikin. Nah, sementara kalau Buton ini memang disusun dan dibuat di masa Kesultanan Sultan Laelangi. Jadi memang ada perbedaan. Saya keliling di beberapa kesultanan itu yang ada di Nusantara. Yang ada biasanya ya sejarah ada, terus dokumen-dokumen ada, alat-alat perang ada, mahkota ada, alat-alat upacara kerajaan atau kesultanan ada, benda-benda pusaka kesultanan ada, istana ada, tetapi dokumen ini dokumen konstitusi rata-rata nggak punya. Artinya memang peninggalan-peninggalan tersebut seperti prasasti begitu Bang Rocky, apakah itu tidak bisa dinyatakan bahwa itu sebagai konstitusi gitu Bang Rocky? Ya, kalau makna konstitusi itu kan istilahnya du kontrak sosial. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, itu betul-betul konstitusi, betul-betul terjadi du kontrak sosial. Artinya perjanjian antara rakyat dengan negaranya, dengan penguasanya. Ada pengaturan rakyat, hubungan rakyat dengan penguasanya, termasuk institusi-institusi penguasanya. Nah, kalau prasasti isinya terkait dengan kisah rajanya, tidak ada perjanjian antara rakyat dengan raja yang mengatur mereka pasalnya berapa, harus bagaimana bentuk negara, berarti belum bisa disebut konstitusi. Gitu. Jadi konstitusi itu memang khas perjanjian antara rakyat dengan negaranya dalam konteks pengaturan bentuk negara, hubungan rakyat dengan negaranya, bagaimana hak kewajiban, itu biasanya dimuat di situ. Nah, kalau prasasti ceritanya tentang raja ini meninggal di sini, dimakamkan di sini, keturunannya ini, itu kan kisah biografi itu. Yeah. Jadi cuma informasi tentang raja. Tidak ada perjanjian antara rakyat dengan rajanya. Jadi praktis prasasti itu rata-rata bukan konstitusi. Jadi kalau di Madinah yang tahun 622 saja itu jelas tuh ada 6 pasal itu Piagam Madinah itu. Nah, kalau konstitusi kita kan cuma 37 pasal ya. Undang-undang, walaupun sekarang ada tambahan-tambahan yang direvisi, tapi yang asli kan 36 atau 37 tambah aturan peralihan. Nah, ini menurut saya bahwa prasasti kalau ada yang mempersoalkan itu belum bisa kita kategorikan sebagai konstitusi. Kalaupun muatannya ada yang terkait dengan perjanjian dengan rakyatnya, tapi tidak terdokumentasikan dalam sebuah dokumen. Nah, oleh karenanya saya tidak menyebutnya sebagai konstitusi. Jadi kita juga tidak harus memaksakan, itu prasasti itu harus disebut konstitusi juga. Di mana urgensitasnya dan di mana kriterianya, nanti malah kita keliru dalam meletakkan sebuah konstitusi maknanya apa dan prasasti maknanya apa. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih Bang Rocky. Kemudian kita ketahui bahwa tadi misalkan kita sebutkan bahwa Madinah Carta atau Piagam Madinah itu mempunyai hukum, aturan-aturan yang berlandaskan misalkan Kitabullah dan Sunnah. Bagaimana dengan Kesultanan Buton ini atau negeri Khalifatul Khamis ini? Landasan apa yang digunakan atau dasar dari konstitusi tersebut, Bang Rocky? Iya. Jadi dengan berubahnya sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan, maka berubah juga nomenklatur kepemimpinan raja menjadi kepemimpinan sultan. Berubah juga hak-haknya antara raja, berubah juga di hak-haknya dengan sultan. Berubah hak-hak sebagai seorang kewajiban-kewajiban seorang raja berbeda dengan kewajiban-kewajiban seorang sultan. Nah, sultan
itu penguasa Muslim yang tunduk dan patuh kepada hukum syara atau Al-Quran dan Sunnah. Itu karakter seorang sultan. Dia memang bukan khalifah, bukan. Karena sultan itu masih di bawah khalifah. Mungkin kalau dibahasakan mungkin setingkat apa ya? Kalau sekarang setingkat wali atau gubernur mungkin ya. Setingkat gubernur ya. Atau setingkat pemerintahan daerah gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau dalam Islam itu kan di bawah khalifah itu ada para pembantu khalifah. Di pusat namanya muawin, di daerah namanya wali atau namanya amil. Jadi mungkin setingkat wali gitu, mungkin setingkat gubernur gitu. Ya, pemimpin suatu wilayah pemimpin ya. Suatu daerah atau wilayah. Jadi di luar pemerintahan pusat. Jadi sultan itu di bawah khalifah. Jadi dia di bawah khalifah. Jadi kalau dalam sistem pemerintahan Islam dulu wali ataupun sultan itu wilayahnya betul-betul luas itu. Dulu kan kalau kita bilang gubernur Mesir kan besar sekali, sekarang jadi negara itu. Gubernur Syam, wah itu berapa negara itu? Ada Irak, ada Syria, ada gitu. Jadi gubernur dulu level gubernur sekarang bisa jadi berapa negara. Nah seperti sekarang kalau kita lihat Buton itu kan dulu selevel negara ya, karena punya konstitusi dan sangat ditakuti juga di wilayah timur itu di Segani. Yang di Segani kan dia dan Kesultanan Ternate itu yang sangat besar pengaruhnya. Nah cuma Buton ini pengaruhnya tidak dari Aceh, tidak dari Tanah Jawa, tetapi dia langsung dari Rum. Nah dulu orang bilang Rum itu Konstantinopel gitu, atau Turki gitu. Dari Rum langsung ke Malaka, dari Malaka langsung ke Buton. Dan ketika Sultan Qaimuddin Khalifatul Khamis gelarnya itu, dia merubah sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan, maka berubah juga hak-hak seorang sultan dan seorang raja itu berubah. Dan menurut saya pengorbanan paling besar ya itu pengorbanan Sultan Murhum itu, Qaimuddin Khalifatul Khamis itu. Karena bagaimana? Dia kalau seorang raja itu kan semua kewenangan ada di dia. Hukum dia yang buat, dia yang menegakkan, dia yang memutuskan, itu kan semua ada di dia. Bahkan dia bisa merubah hukum sewaktu-waktu. Tapi begitu jadi sultan, dia harus tunduk dan patuh kepada hukum Al-Quran dan Sunnah atau syariah Islam. Nah itu bedanya. Kalau raja yang nggak patuh, dia raja bikin hukum sendiri. Nah begitu jadi sultan, dia harus tunduk dengan itu. Oleh karenanya dia tidak boleh membuat hukum sendiri. Tidak boleh membuat hukum seenak-enaknya. Nanti orang salah, dia hukum mati gitu. Itu kan kalau raja boleh. Iya. Kalau dalam konteks hukum Islam, dalam syariah Islam, tunggu dulu salahnya apa gitu. Kalau cuma mencuri tidak boleh dihukum mati, kan gitu. Hukum mencuri ya hukumnya ada potong tangan misalnya kan gitu. Jadi beda sekali. Dan seorang raja bisa aja menghukum mati siapapun. Tapi kalau seorang sultan, dia tidak boleh sembarangan menghukum, kecuali harus ikut dengan aturan syariah Islam. Nah itulah yang membedakan. Jadi beda sangat jauh dengan sultan. Dan Sultan Murhum itu dia melepaskan segala kewenangan sebagai seorang raja, dia masuk Islam, kemudian dia menjadikan dirinya sebagai sultan yang tunduk dan patuh pada hukum syariah Islam. Artinya kalau kita lihat pada perspektif kondisi saat ini, sebenarnya konstitusi ini lebih baik ya Bang Rocky ya? Ya kalau kita bilang konstitusi ini jauh lebih baik daripada konstitusi yang lahir setelahnya gitu. Karena konstitusi yang lahir setelahnya itu kan kebanyakan dibuat bersama dan kebanyakan kompromi. Kompromi. Dan tadi saya mungkin tegaskan lagi pengorbanan Sultan Murhum Qaimuddin Khalifatul Khamis itu, dia kan dengan berubahnya dari raja menjadi sultan, dia tidak boleh mewariskan lagi keturunannya menjadi sultan. Jadi tidak boleh pakai sistem politik dinasti. Kalau raja itu kan dinasti ya. Jadi dia raja, nanti yang menjadi raja berikutnya anaknya. Nah, kan gitu. Nah dia begitu jadi sultan, itu anaknya tidak berhak tiba-tiba langsung menjadi sultan. Ya, dalam sistem sultan kan harus ada itu, pemilihan sultan. Sultan dipilih. Gitu. Tidak ditunjuk berdasarkan keturunan.
Ini yang unik menurut saya. Jadi itu yang sudah menjalankan sesuai dengan konteks keterikatan dengan syariat Islam. Memang di beberapa kesultanan di Nusantara masih ada yang turun temurun ya gitu. Itu politik dinasti lah. Gitu. Walaupun politik dinasti itu tidak semuanya serta-merta menggugurkan sistem pemerintahan yang berbentuk kesultanan ataupun kekhilafahan. Karena bisa jadi misalnya bapaknya jadi sultan, anaknya bisa aja terpilih kalau memenuhi syarat. Karena itu juga sama dengan praktek dalam demokrasi. Ada bapaknya bekas wali kota, anaknya juga bisa jadi wali kota atau bupati. Sepanjang dia terpilih dengan sesuai mekanisme, berarti tidak bisa dibilang walaupun politiknya dinastis, tidak disebut dengan mengubah sistem itu menjadi kerajaan, karena praktek dinasti. Jadi praktek dinasti itu tidak serta-merta merubah sistem kerajaan, merubah sistem demokrasi menjadi kerajaan, atau merubah sistem kekhilafahan menjadi kerajaan, tidak. Praktek politik dinasti itu hanya praktek yang mungkin dijalankan secara turun-temurun atau sedikit penyimpangan, tetapi sepanjang yang digunakan mengatur urusan rakyat dengan penguasa itu masih tunduk pada konstitusi, yang konstitusi itu disepakati oleh rakyat dan dibuat oleh rakyat, berarti demokrasi. Kalau konstitusi itu tunduk kepada syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, berarti sistem kekhilafahan. Bedanya di situ saja gitu. Atau kalau konstitusi itu dibuat oleh satu orang raja, berarti dia masih pakai sistem kerajaan. Jadi ada nomenklatur situ kalau membedakan mana bentuk kerajaan, mana yang menggunakan sistem otokrasi kerajaan, atau mana demokrasi republik, dan mana kesultanan kekhilafahan. Nah, dari tiga itu kita bisa bandingkan. Kalau hukum konstitusi itu dibuat oleh satu orang, tunduk pada kepentingan satu orang, dieksekusi oleh satu orang, maka itu pasti sistem otokrasi atau kerajaan. Karena hukum yang dibuat oleh satu orang. Kalau hukumnya dibuat oleh banyak orang dan kesepakatan banyak orang, nah itu berarti sistem demokrasi. Nah, kalau hukum itu tidak dibuat oleh orang tetapi disusun atau ditunduk kepada perintah Allah dan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka itu sistem kekhilafahan. Nah, gitu bedanya saja. Jadi hukum dibuat oleh yang menciptakan manusia. Nah, itu sistem kekhilafahan. Tidak dibuat oleh manusia. Baik. Baik Bung Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Nah, ini ada sahabat Wahyu yang bertanya gitu, bahwa saat ini kita menerapkan demokrasi dan kalau kita mengikuti apa yang Bang Rocky sampaikan, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Apakah kita harus mengambil kembali gitu? Kalau kita lihat, ya misalkan anak-anak muda sekarang bilang bahwa nenek moyang kita mempunyai konstitusi yang lebih baik. Apakah bisa kita ambil lagi dan kita terapkan lagi, Bang Rocky? Ya, ini kan kalau konstitusi itu kan kesepakatan ya. Tadi saya bilang konstitusi harus ada dua kontrak sosial. Kesepakatan masyarakat dengan penguasanya. Kalau masyarakat sepakat menggunakan itu, pasti dia pakai lagi. Sama dengan kita sekarang ini sepakat masih menggunakan konstitusi yang ada. Sepakat lagi harus dirubah misalnya gitu. Kita kan konstitusi yang ada ini udah dirubah 4 kali di amandemen. Bahkan sejak merdeka udah berganti-ganti. Jadi tidak ada istilah harga mati, itu tidak ada. Jadi kalau ada slogan mengatakan harga mati, itu karena nggak belajar sejarah itu. Faktanya kita itu begitu selesai merdeka, konstitusi kita tahun 45 berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, menjadi konstitusi RIS tahun 49, kan gitu. Jadi kita ini pernah berubah menjadi konstitusi RIS, pernah menjadi Undang-Undang Dasar sementara, terus kemudian dekret Presiden 5 Juli 59 itu berubah lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Terus reformasi kita amandemen undang-undang itu amandemen 1, 2, 3 sampai ke 4. Jadi mana yang harga mati gitu. Nah, tinggal kita kadang-kadang ditakuti bahwa kalau tidak kembali kepada yang sekarang misalnya, itu dituduh anti NKRI gitu. Padahal nenek moyang kita juga mewariskan ada konstitusi yang duluan gitu. Nah, harusnya kalau kita mau fair, jujur, kita komparasi saja. Konstitusinya mana yang bisa diambil baik, positif, kita ambil gitu. Karena sama-sama warisan nenek moyang kan gitu. Jadi warisan nenek moyang, harusnya kita menghormati, menghargai warisan nenek moyang kita yang terbaik. Padahal dan judul materi ini juga kan
membandingkan antara konstitusi yang pernah kita punya dahulu dengan konstitusi Amerika. Sedangkan demokrasi itu kan kita lihat ya turunan dari Amerika, itu aturan dari Amerika, Bang Rocky. Betul, betul, betul. Negara yang sedang mengkampanyekan demokrasi ke seluruh dunia ya Amerika. Nah, gitu. Jadi kalau kita jadi orang yang sebaik-baik pelaksana demokrasi, kita menjadi murid terbaiknya Amerika. Padahal kita tadi konstitusi kita pernah duluan dari Amerika. Harusnya kita di depannya Amerika kalau kita memang memiliki karakter bahwa memang kita unggul gitu. Kita harusnya ini kebanggaan kita, kebanggaan bahwa ternyata kita dulu punya kewibawaan, punya kejayaan, punya kehebatan jauh dibanding Amerika. Dari segi konstitusi kita unggul dari Amerika lebih 200 tahun, hampir 200 tahun. Jadi 1610 dibandingkan 1789. Nah, itu kan 180 tahun, hampir 180 tahun, 179 tahun. Jadi hampir 200 tahun kita unggul di depan Amerika. Bahkan dulu kita udah punya benteng terluas di dunia. Itu benteng Buton, itu benteng Wuliu itu. Buton. Jadi itu terluas di dunia. Masuk di rekor muri. Memang terluas. Dan tidak terbayangkan, itu warisan dari nenek moyang kita loh. Warisan benteng. Kita diwarisi tanpa meninggalkan beban utang. Coba bayangkan. Itu harusnya kita bangga dan kita berterima kasih kepada nenek moyang kita. Dia terukir namanya jadi terbenteng terluas di dunia tanpa kita terbebani dengan utang. Coba tercatat itu ya Bang Rocky ya, bahwa memang Kesultanan Buton itu dulu tanpa meninggalkan hutang, Bang Rocky. Oh, tidak ada hutang gitu. Jadi warisan kita kan nggak ada tagihan hutang ke kita kan. Nah coba kita bandingkan, ada nggak pemimpin-pemimpin kita seperti itu? Membangun benteng terluas atau membangun bandara terluas atau membangun apa terluas. Terus kemudian tidak meninggalkan hutang dan itu diwariskan kepada kita menjadi kebanggaan kita sepanjang masa karena menjadi terluas terbaik sedunia misalnya. Ini harusnya diwariskan. Warisan benteng terluas, warisan konstitusi tertua gitu ya. Walaupun dia tertua ketiga di dunia misalnya gitu. Harusnya bangga karena lebih unggul dari Amerika. Nah, kalau kita dulu pernah unggul dari Amerika, bahkan konstitusi kita lebih dulu, harusnya kita jadi bangsa yang bangga dan gagah gitu. Nah, Buton itu lebih kan gagah. Percaya diri ya Bang Rocky ya. Ya, jangan mau lagi didikte, terus disuruh ngutang, terus utang suruh paksa lagi bayar gitu. Dikasih syarat-syarat begitu banyak yang menjerat negeri ini gitu. Nah, ini harusnya kita belajarlah dari kejayaan kita di masa lalu, kejayaan nenek moyang kita yang sungguh hebat. Dia meninggalkan warisan yang hebat, ada benteng terluas, ada konstitusi tertua di dunia. Belum lagi kalau kita pelajari armadanya itu, armada lautnya luar biasa itu. Kapal-kapalnya, meriamnya. Nah, itu saya ada foto duduk di sebuah meriam itu di Keraton Buton. Benteng terluasnya itu menghadap ke laut, wah indah sekali. Jadi kalau kita lihat itu kebanggaan masa lalu dan masa lalu praktis tidak ada yang sehebat itu. Nah, kita harusnya juga bisa sehebat itu. Kalau dulu kita punya nenek moyang bisa lebih unggul dari Amerika membuat konstitusi, kita harusnya juga bisa bikin konstitusi sendiri, tidak harus didikte, tidak harus membuat sendiri, dipengaruhi bangsa lain. Gitu. Nah, ini harusnya menjadi kebanggaan dari generasi kita lah. Generasi kita harus bangga bahwa nenek moyang kita dulu pernah hebat, pernah berjaya, dan itu sudah mewariskan kekayaan-kekayaan alam dan warisan yang membanggakan kita. Ya harusnya kita punya kebanggaan, jangan sampai punya harga diri yang menurun, rendah diri dan seterusnya di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, kira-kira itu yang harus kita petik ya, kita petik jadi pelajaran dan ibroh dari ini semua. Ini dari kita. Baik Bang Rocky, luar biasa pembahasan tentang sejarah ini. Mudah-mudahan kaula muda khususnya ataupun masyarakat Indonesia lebih bisa mengenali sejarah, dan saya lihat ini sangat menarik. Mungkin kita ke depannya akan membahas tentang kesultanan-kesultanan yang lain, Bang Rocky, jika berkenan, karena sangat menarik, dan mungkin bagi sahabat Wahyu yang ingin langsung mengunjungi Kesultanan Buton, ingin melihat benteng terbesar di dunia ini, bisa ya Bang Rocky ya? Ya, saya ada buku yang saya tulis dengan rekan saya, Bung Irwansyah Amunu itu. Beliau salah satu wartawan di sana yang
sangat baik gitu ya. Kita menulis buku dengan judul Negeri Khalifatul Khamis, Jejak Kesultanan Buton. Jadi untuk mendapatkan buku ini gimana Bang Rocky? Ya, itu nanti tinggal menghubungi di beliau di mana, atau nanti bisa menghubungi saya. Karena memang nampaknya sudah menipis jumlahnya. Karena banyak kita sudah edarkan di berbagai tokoh dan kalangan akademisi supaya orang paham Buton itu seperti apa. Kita itu punya warisan yang hebat dulu, punya bangsa yang hebat dulu, bahkan punya angkatan laut maritim yang juga hebat itu Buton itu. Pernah juga berperang melawan Belanda dengan gagahnya gitu. Jadi tentu ini menjadi modal ya, modal sosial kita kepada generasi berikut untuk punya kebanggaan, punya rasa percaya diri dan bisa mengambil ibroh ataupun pelajaran yang baik dari sejarah ini, di mana ahli-ahli sejarah yang tertulis di dalam buku Negeri Khalifatul Khamis itu banyak mengatakan bahwa penerapan hukum dengan konstitusi martabat 7 itu betul-betul rakyatnya sangat patuh, tertib, bahkan tidak ditemukan penjara. Ya, kriminalitasnya sangat rendah. Sangat rendah, karena orang dengan tingkat ketakwaan yang tinggi, hukum Allah jelas, orang tidak mau melanggar hukum Allah. Kalau sekarang orang itu tidak dikaitkan dengan Allah, dengan Sang Pencipta, orang melanggar itu kan hanya melanggar aturan buatan manusia, sehingga tidak merasa berdosa. Tapi kalau Undang-Undang Martabat 7 ataupun Konstitusi Martabat 7 itu dikaitkan, karena memang yang diambil ada Al-Quran dan Sunnah, sehingga seluruh amal harus dicocokkan. Kalau melanggar berarti berdosa. Jadi keluar pakaian wanitanya harus tertutup gitu ya. Laki-laki juga harus nutup aurat. Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa. Dan negara betul-betul mengontrol itu. Nah, jadi kalau puasa wajib, negara bilang wajib puasa. Tidak berbeda dengan negara-negara sekuler. Ketika bulan puasa Ramadan itu dibilang wajib, pemerintah bilang, oh mubah itu, silakan yang puasa boleh, yang tidak puasa boleh, kan jadi mubah itu. Jadi tidak wajib. Harusnya juga negara mengatakan wajib puasa. Yang Muslim tidak puasa diperiksa, dihukum kalau perlu kan gitu. Nah, negara tidak terlibat situ. Padahal kalau di Buton itu karena negara terlibat terus, masyarakat itu tingkat kepatuhannya tinggi. Sehingga praktis kalau menurut ahli sejarah Pak Munafi mengatakan bahwa tidak menemukan penjara di Buton. Jadi tidak ada penjara. Dan memang dalam Islam itu sistem hukumnya murah meriah gitu. Jadi kalau orang mencuri, ya dia bisa mengaku gitu. Karena dorongan keimanan, dia takut berbuat dosa supaya dibersihkan, mengaku, potong tangan kalau memenuhi syarat pemotongan tangan. Setelah itu pulang, gitu. Diobati pulang. Nah kalau sekarang orang mencuri, wah ditahan dulu, di BAP, di penjara, ditahan, habis itu disidangkan bolak-balik dengan biaya negara semua itu. Coba bayangkan. Jadi mahal sekali sekarang. Misalnya saya kasih contoh, ketika seorang mencuri motor, gitu, ditangkap oleh polisi, ditahan, di BAP, sejak itulah dia harus dikasih makan. Selama ditahan dikasih makan oleh negara. Pergi sidang ke pengadilan, diantar dengan mobil negara, dia karena tidak boleh bawa mobil sendiri, dikasih sopir, karena tidak boleh juga takutnya kabur, hilang, dikawal oleh polisi atau aparat yang ada. Jadi baru sidang bolak-balik aja itu sudah melibatkan sopir, mobil negara, bensin, dibiayai negara semua. Jadi negara ini sekarang ini rugi banyak mengurusi kriminal itu. Iya. Padahal kalau dalam sistem Islam tadi itu murah sekali. Mencuri tidak perlu dibolak-balik di sidang segala macam itu. Buktikan saja dia mengaku atau dibuktikan. Kalau sudah terbukti hukumannya sesuai dengan kadarnya, potong tangan, pulangkan. Jadi dia harus pulang ke rumahnya, bekerja lagi. Nah kalau sekarang orang mencuri ada ditahan, yang di rumah anak istrinya nggak tahu siapa yang ngasih makan. Jadi masalah baru. Nah ini yang menurut saya banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita pakai, pelajaran yang baik dari penerapan hukum di Kesultanan Buton itu, bahwa kriminalitas rendah,
tingkat kepatuhan masyarakatnya tinggi dengan pemerintah, dan pemerintah mudah mengaturnya karena masyarakatnya patuh gitu ya, dan mudah digerakkan, bikin benteng sebesar itu, bikin armada, bikin macam-macam mudah. Coba Anda bayangkan sekarang negara sekuler mau mengerahkan rakyat susah sekali. Oh, minta dibayar rakyatnya gitu. Jadi ya karena memang hubungan rakyat dengan negara itu hubungannya bukan ya, hubungan lain, bukan pelayanan ya, tapi ya, bisnis. Hubungannya udah bayar membayar terus gitu orientasinya. Nah itu yang harusnya kita pelajari kembali lah, dikembalikan kepada model yang lebih baik. Saya pikir kita banyak bisa belajar dari sistem Kesultanan Buton ini, baik dari konstitusinya, baik dari tatanan sosial kemasyarakatan, baik dari penerapan hukum-hukumnya, termasuk dalam konteks tadi ya, pemilihan pemimpin yang dikategorikan orang mengatakan di Buton itu sangat demokratis. Gitu. Katanya begitu. Kenapa? Sultannya dipilih dan tidak langsung turun-temurun kepada anaknya. Saya bilang itu bukan karena demokratis. Itu karena aturan Islam itu yang mereka pakai seperti itu. Bahwa pemimpin itu dipilih oleh umat, dibaiat oleh umat. Diangkat dan dibaiat, diserahkan kekuasaan kepadanya untuk menjalankan dan mengurusinya. Jadi setelah itu kalau dia melanggar, waktunya kapan saja. Melanggar standar hukum syaratnya ada, ya kalau dia melanggar dihukum. Hukumannya bisa sampai kepada pemecatan. Dan makanya di Buton itu ada yang sultan yang hanya sampai 3 bulan saja memimpin, kemudian dipecat. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang 20 tahun. Sepanjang dia baik, dipertahankan. Supaya masyarakat tidak rugi. Jangan sampai kita punya pemimpin baik, tapi dibatasi waktu, cuma 5 tahun misalnya. Kan. Jangan juga pemimpinnya tidak baik, tapi harus tunggu 5 tahun misalnya. Itu menyiksa gitu. Jadi sama posisinya. Jadi harusnya dipilih yang baik kan, ditahan kalau yang nggak baik kan. Itulah model yang harusnya kita pelajari dan kita bisa terapkan ke depan. Ya mudah-mudahan banyak yang bisa mendapatkan pelajaran dari kisah Buton. Baik, sangat menarik sekali Bang Rocky. Tapi sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Jadi insya Allah nanti ke depannya kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Namun pada intinya bahwa kita pernah mempunyai konstitusi yang itu lebih dulu daripada konstitusi Amerika, dan itu pun secara pelaksanaan lebih baik. Nah itu yang perlu kita catat. Mudah-mudahan bincang bersama Sahabat Wahyu kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait sejarah di Indonesia. Dan jangan lupa tetap semangat bahwa seharusnya memang kita menjadi manusia-manusia yang lebih percaya diri gitu untuk kemajuan negeri ini gitu Bang Rocky ya. Baik, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Wahyu semuanya dan kepada Bang Rocky Al-Maroki, jazakallahu khairan katsiran atas waktunya. Baik, sahabat Wahyu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Insya Allah kita akan memberikan tema yang lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.